Jalan raya adalah jalan utama untuk transportasi darat. Fungsinya adalah memungkinkan pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus, dan sepeda motor. Jalan raya berfungsi sebagai mobilitas penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Jalan raya juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi pergerakan barang dan jasa antara produsen, distributor, dan konsumen. Bagaimana jika Brosis tinggal di suatu negara yang memiliki infrastruktur jalan yang terbatas dan sangat minim? Pasti menyiksa, kan? Pada video kali ini, Brosis akan kami ajak ulik tentang sebuah negara yang memiliki infrastruktur jalan yang sangat jauh dari kata layak, yang termasuk jalan neraka di dunia. Bagaimana nggak neraka? Melewati jalan ini, kalian akan menikmati sensasi siksaan di jalan yang tak terbayangkan. Negara ini adalah Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo atau biasa disebut RDC adalah negara terbesar kedua di benua Afrika yang berbatasan juga dengan negara Kongo. Jadi begini Brosis, ada dua negara yang disebut Kongo di Afrika, yaitu Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo. Selama periode penjajahan Eropa di Afrika, wilayah DRC dikuasai oleh Belgia. Wilayah yang sekarang menjadi Republik Kongo dikuasai oleh Perancis. Oleh karena itu, meskipun negara mereka serupa, kedua negara ini berbeda secara politik dan geografis. Dalam pembahasan kali ini, hanya pada RDC saja ya, biar gak bingung. RDC pada saat kemerdekaan dikenal dengan nama Zaire, meraih kemerdekaan pada tanggal 30 Juni 1960. Peristiwa ini mengakhiri periode kolonialisme Belgia di wilayah tersebut. Kemerdekaan ditandai dengan pidato kemerdekaan yang diucapkan oleh Patrice Lumumba, seorang tokoh nasionalis yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama negara tersebut. Kemudian diganti oleh Mobutu Sese Seko yang memegang kekuasaan selama lebih dari 3 dekade, dari tahun 1965 hingga 1997. Selama kepemimpinannya, Mobutu Sese Seko dikenal karena korupsi yang meluas dan penyalahgunaan kekuasaan. Ekonomi Zaire pun terpuruk dan negara menghadapi kekacauan politik yang parah. Pada tahun 1997, ia digulingkan dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Laurent Désiré Kabila. Mobutu Sese Seko melarikan diri dari negara pada Mei 1997. Laurent Désiré Kabila kemudian menjadi pemimpin baru negara tersebut dan mengubah nama negara menjadi Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo atau biasa disingkat RDC sebenarnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. RDC merupakan produsen dan eksportir terbesar di dunia untuk mineral seperti kobalt, tembaga, timah, tantalum, dan emas. Cadangan mineral ini berperan penting dalam industri elektronik, mobil listrik, dan teknologi informasi global. RDC juga kaya akan cadangan berlian dan dikenal sebagai salah satu produsen utama berlian kasar di dunia. RDC memiliki luas hutan hujan tropis yang sangat besar, yang merupakan salah satu hutan terbesar di dunia. Hutan ini menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan merupakan sumber penting kayu serta pangan bagi penduduk lokal. Meskipun RDC memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sayangnya pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya ini seringkali tidak berjalan efektif ataupun adil, apalagi terkait infrastruktur jalan. Jalan di RDC sudah menghadapi tantangan sejak masa kolonialisme Belgia. Pada saat kemerdekaan pada tahun 1960, jaringan jalan yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara yang luas dan berpenduduk padat.
Hal ini seringkali membuat distribusi bahan pangan ataupun keperluan masyarakat Kongo menjadi terhambat. Sebagai contoh, ketika jalanan bagus, Jalan Nasional 4 seperti yang mereka istilahkan dengan jarak 1200 km, distribusi hanya membutuhkan waktu 4 hari. Namun dengan kondisi jalan sekarang, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 1 bulan. Para pengemudi harus berjuang 1 harinya hanya untuk maju beberapa ratus meter saja. Negara ini hanya mengaspal jalannya sebesar 2% saja dari seluruh jaringan jalan. Sisanya ya masih jalan tanah. Ketika melewati jalan rusak, penumpang juga harus turun dahulu demi keamanan, dan naik lagi ketika sudah melewatinya. Repot juga kan bro? Iya kalau yang rusak 1 titik. Lah ini 1200 km bro. Berapa kali harus naik turun? Apalagi kalau ada kendaraan yang terjebak, pasti terjadi macet yang panjang. Mau tidak mau harus saling membantu untuk bisa meloloskan kendaraan tersebut. Tidak jarang harus membantu menurunkan barang terlebih dahulu agar kendaraan bisa lolos. Dan itu bisa memakan waktu sekitar 1 hari. Ketika hari sudah menginjak malam, maka dengan kondisi jalan yang sangat-sangatlah buruk, kendaraan harus berhenti dan beristirahat. Dengan keadaan yang seadanya, mereka pun bermalam di tengah jalan. Ada juga yang tidur di bawah mobil. Hal ini sebenarnya tidaklah aman, karena hewan liar bisa saja sewaktu-waktu menyerang mereka. Tapi ya mau bagaimana lagi, keadaannya sudah seperti itu. Walah saknoe mas. Di setiap rute jalan pasti ada ditemui jembatan. Di rute ini banyak juga jembatan yang telah rusak. Hal ini akan menambah penderitaan sebelumnya menjadi lebih maksimal lagi. Solusi yang harus dilakukan adalah meminta bantuan warga, dan pastinya ada harga yang harus dikeluarkan pengemudi truk. Dan ini bisa memakan waktu kira-kira 1 hari lagi. Alamak, bisa tua di jalan kita bro. Tidak jarang mereka pun harus turun ke sungai karena jalanan benar-benar terputus. Dengan kondisi jalan yang parah dan kurang bersahabat, maka kendaraan truk mereka yang kebanyakan sudah tua sering mengalami kerusakan di tengah hutan. Perbaikan pun membutuhkan waktu, bahkan mengharuskan mereka bermalam di tempat itu juga. Makanya jalur ini disebut dengan jalur nerakanya Kongo. Selain menggunakan truk ekspedisi, distribusi bahan pangan di Kongo juga dilakukan oleh pengendara motor dengan kapasitas muat yang semaksimalnya. Seperti ojek lah kalau di Indonesia. Bahkan ada juga yang menggunakan sepeda. Menggunakan motor, perjalanan jalur 4 memakan waktu sekitar 1 minggu. Memang lebih cepat daripada menggunakan truk. Namun kapasitas yang bisa dibawa juga terbatas. Karena akses jalan yang tidak bagus inilah yang menyebabkan banyak waktu yang terbuang percuma. Terperosok dalam lumpur, menunggu ekskavasi kendaraan terjebak, jembatan yang putus, dan rusaknya kendaraan, sehingga jalan ini layak mendapat predikat jalur neraka. Setuju nggak bro? Mau coba perjalanan di sini? Monggo, dijamin pulang-pulang bisa jadi istrimu lupa kamu siapa. Hal ini juga menyebabkan naiknya harga barang menjadi berkali-kali lipat. Dengan harga yang tinggi, tingkat daya beli masyarakat Kongo sangatlah rendah, sehingga menyebabkan negara ini termasuk ke dalam negara miskin dunia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM PBB adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada tahun 2020, RDC menempati peringkat 175 dari total 189 negara miskin. Kasian juga ya bro, padahal negara ini kaya akan sumber daya alam. Namun sumber daya manusia yang besar tidak didukung dengan tingkat pendidikan tinggi pada masyarakatnya. Negara ini juga mengalami tingkat korupsi yang tinggi dan pergolakan politik tentang perebutan kekuasaan.
Republik Demokratik Kongo, negeri berjuta warna, menghadapi tantangan, tak putus harap dalam mimpinya. Rakyat tersiksa dalam keterbelakangan, kemiskinan mencengkram, tak ada ruang berlindung. Semoga suatu hari di tanah Kongo, kemiskinan tak lagi merajalela, menghapus air mata, mengusir duka dan keresahan yang ada. Oke brosis, sampai di sini dulu video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kita sebagai rakyat Indonesia haruslah bersyukur dilahirkan di negara yang cukup berkecukupan. Tidak harus tersiksa seperti saudara kita di RDC. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentang apa-apa saja yang menarik untuk dibahas di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.